Di sini saya mau memberitahukan kalian kalau mencari referensi sebuah laptop bekas atau second, penggunaan kalian itu sebagai misalkan ya, kalian tuh gunain untuk office, sekolah, atau untuk pemula yang mana cuman untuk SPSS, untuk desain grafis standar biasa, terus untuk laporan office, bahkan guru-guru sekolahan saat ini untuk spesifikasinya harusnya itu minimal Core i5, minim Core i5, entah itu spesifikasinya apa, minimal generasi 8 itu yang paling masuk akal karena performa juga oke, bagus, support SSD NVMe yang mana untuk Dell seperti ini untuk tipenya 5400 ya. Ini 5400 Dell Latitude. Untuk prosesornya itu Core i5 8365U, untuk RAM bawaannya rata-rata itu masih 8 GB umumnya, ada yang 16 juga. Terus SSD umumnya juga 256. Untuk grafik cardnya itu Intel kalau nggak salah ya itu 620, ada yang 630 juga. Dan share-nya bisa sampai untuk GPU-nya itu 3,9 GB. Wow, itu cukup. Kalau kalian mau main game PES 2017 itu juga sangat mampu untuk playable. Untuk performa dari laptop generasi 8 ini hampir sama untuk laptop yang saya review kemarin. Untuk reviewnya sama seperti yang dulu, laptop lipat generasi 8, reviewnya nanti saya cantumkan ke deskripsi. Nah, laptop ini kalau nggak salah itu ya, rata-rata kalau kalian mau membeli itu pastilah yang grade A. Itu wajib, karena ada yang grade A plus ya, yang bagus sekali. Tapi untuk grade A ini sangat oke ya. Yang saya suka dari generasi 8 di Dell 5400 berapa tadi, lupa aku. Bener, 5400 ini untuk bezelnya itu sudah tipis seperti ini, yang itu membuat kita lebih kayak, oh ini laptopnya laptop premium, oh ini laptopnya laptop agak muda dan juga enteng. Keyboardnya juga sangat glossy, rapi banget, bersih, nyenengke banget kalau dilihat-lihat. Nah, untuk touchpad juga lumayan, semua ada di tengah, dan tombol klik kanan kirinya itu ada dua. Ya, klik. Ini juga bisa klik, ini juga bisa klik kanan juga bisa. Entahlah. Terus touchpadnya gede seperti ini di tengah, dan di tengahnya di si keyboard juga ada seperti ini. Ini juga mouse ya sebenarnya ya. Tombolnya ada di samping sini, sebelah kanan. Oke, jadi nggak masalah. Kalau misalkan kita mau nutup seperti ini, nah, oke, tombol juga masih aman. Dan bagian atas ini kalau kalian mau, misalkan mau membuka ya, di sini ya, lihat. Nah, di sini kalau kalian mau membukanya, ini ada space sedikit, bisa kalian buka. Nah, ini lumayan. Dan untuk pegasnya atau alias engselnya itu lumayan agak berat ya rata-rata ya. Tetapi jangan khawatir, untuk versi Dell atau versi Lenovo ThinkPad ya rata-rata ya, yang build up yang lagi laris sekarang ya, itu engselnya kuat-kuat semuanya dibanding barang lokal. Jarang ada yang pecah untuk engsel di Dell dan juga Lenovo. Makanya laptop premium yang sebenarnya buat untuk kalangan kantor ini, kalian bisa mendapatkan dengan harga ya rata-rata ya di marketplace atau di offline atau toko-toko terdekat itu jualnya sekitar 3 jutaan ya, 3 lebih sedikit, ada yang 3 tergantung kondisi dan juga spesifikasi, ada yang RAM 8 dan ada yang RAM 16, itu beda sedikit lah. Terus apalagi yang kita lihat, karena ini cuman referensi bukan tes performa, dari bodi atas seperti ini juga lumayan bagus. Ini kalau kalian lihat di kamera memang kurang begitu ada kotoran ya, nanti bisa kalian bersihkan. Ini warnanya hitam agak grey, tetapi ada sedikit apa ya namanya metalik. Nah, untuk catnya cat metalik. Dan bagian belakang seperti ini, karena ini grade A cukup bagus, tidak ada luka pecah, tergores, ya paling ya semuanya itu lukanya luka pakai lah ya. Nah, ini masih bagus semuanya, cuman kadang rata-rata kalau Lenovo sama Dell itu ada karet yang ngelotok, ngelupas seperti ini, yang bagian kecil ini. Ini ada yang lepas sedikit, mesti gitu rata-rata. Terus misalkan ada sebuah kejanggalan sedikit ya yang saya temui ya.
Laptop ini bisa 180 derajat, bisa ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini bisa ditekuk, dan entahlah buat apa ya ditekuk seperti ini ya, penggunaannya nggak tahu. Mungkin sambil tidur kalau bisa seperti ini mainnya. Wah, seperti ini kalau nggak salah. Tapi buat apa ya? Kerja ya pastinya ya. Duduk santai, lihat laptopnya ini. Seperti ini laptopnya, terus main lah. Ya, seperti itulah harusnya kalau kerja ya. Nah, kalau yang grade A rata-rata stikernya masih utuh, stikernya di sini itu rata-rata masih utuh untuk generasi 8-nya, tapi kalau yang grade B kadang hilang untuk stikernya. Nanti tinggal ditambah stiker apa aja lah. Dan warnanya di sini juga warna hitam, agak grey, tetapi ada sedikit kayak metalik catnya. Dan untuk keyboardnya itu tidak rata-rata ya. Kebanyakan dari tipe ini itu rata dari posisi si panelnya atas ini atau palem keyboardnya itu rata seperti ini. Jadi kalau ditutup itu ditutup ya. Dalam jangka waktu lama, rata-rata jangka waktu lama keyboardnya tidak ngecap keyboardnya. Layar LCD-nya itu tidak ngecap keyboard. Banyak kasus seperti barang lokal kayak Asus, Lenovo, dan merek-merek lainnya. Kalau ditutup jangka waktu lama atau kalian pakai laptop ini jangka waktu lama, terus kalian matikan kan masih panas, LCD-nya ditutup. Nah, itu nanti LCD-nya akan ngecap keyboard. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi kalau sudah dinyalain sih memang nggak begitu kelihatan ya untuk capnya atau luka di bagian LCD-nya. Hanya saja kadang kalau dimatikan itu agak mengganggu. Kok nggak enak, layarnya nggak bersih. Nah, seperti itu. Untuk seri 5400 ini layarnya masih HD alias 1366 x 768. Nah, resolusinya itu recommended-nya seperti itu. Nah, menurut aku kalau dilihat dari samping-samping dia masih kelihatan semuanya, gambar juga sangat bagus. Nah ya, masih bagus ya. Kalau kalian melihatnya di misalkan dari sisi sebelah, nah seperti ini masih kelihatan oke gambarnya. Coba ada ngeflag dari panel dari lampu. Nah, ini masih kelihatan. Terus bagian atas juga masih bagus, bagian bawah juga masih kelihatan oke, samping juga masih oke. Nah, seperti ini gambarnya. Untuk layar LCD-nya sangat bening sekali. Entahlah ini IPS atau enggak kalau nggak salah. Tapi gambarnya benar-benar sangat jernih dan warnanya itu padat banget. Warnanya padat banget. Si laptop ini kalau saya bongkar misalkan ya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Kipasnya cuma satu, ya satu juga sih ya. Misalkan saya buka bagian dalamannya itu kalau nggak salah rame ada 2 slot. Terus dia support NVMe pastinya. M2 juga bisa. Tetapi dia nggak ada slot tambahan lagi untuk hard disk atau secondary SSD yang SATA kotak biasa itu dia nggak ada. Jadi kalau pengen nambah kapasitas yang lebih banyak, berarti cuman SSD yang NVMe itu aja yang harus diperbesar. Jadi nggak bisa jadi dual storage untuk seri 5400 ini. Sorry. Nah, seperti yang kalian lihat seperti ini, ada 2 untuk slot RAM, dan RAM-nya di Dell ini support sampai 32 GB saja ya, nggak bisa lebih dari itu. 116 itu sangat bagus. Dan senangnya saya di sini karena RAM bisa di-upgrade. Jadi kita bisa melakukan multitasking pada laptop Dell 5400 seri ini ya. Walaupun Core i5 generasi 8, tapi kalau RAM-nya buat gede 32 GB, kita mau buat banyak multitasking pun sangat-sangat recommended seperti ini. Ini bagian NVMe di sini. Saya kasih Windows 10. Cuman kadang ya, untuk seri-seri tertentu di Dell ini kalau Windows 11 ada sebuah bug. Nah, bugnya nanti akan berbeda-beda. Kalian bisa menemuinya, tapi jangan khawatir kalau misalkan Windows 11 kurang bagus, downgrade aja ke Windows 10. Untuk seri Dell ini ada banyak beberapa. Ya mungkin bisa touchpad, terus klik yang kanan kiri, kadang ya, walaupun fungsi tapi ada kadang mengganggu. Kayak seperti itu. Nah, hanya seperti ini
referensinya kalau kalian mau servis, misalkan rusaknya seperti apa, dalemannya seperti apa, ini contoh gambaran kalau kalian mau melihat seperti ini. Nah, ini fan-nya seperti ini, pendinginnya sangat panjang seperti ini, untuk baterai gede seperti ini ya, Dell 42 watt. Dan untuk package-nya, penjualannya itu cuma dikasih unit sama charger yang 65 watt seperti ini. Ini bagus, ori. Aku suka kalau ori. Kadang kalau yang di Lenovo ThinkPad seringnya itu dikasih apa ya, kasih KW. Dan KW sebenarnya nggak masalah kalau listrik kita bagus. Cuman kalau waktu hujan lembab itu ngeground, kadang touchpad bisa gerak-gerak sendiri. Nah, seperti itu. Oke, semuanya masih original seperti ini. Speakernya juga bagus kalau saya dengerin. Ini speakernya sangat jernih sebenarnya, kencang sebenarnya. Dan lebih ke suara apa ya? Vokalnya lebih tinggi. Untuk bass treble memang nggak begitu terasa, tapi ya namanya juga laptop, jarang ada yang bass dan treble tinggi. Treble tinggi ada sih, kalau bass tinggi jarang. Seperti ini kelihatannya, ini WW-LAN nggak ada isinya memang. Tapi untuk laptop Dell ini memang agak aneh sendiri ya. Memang agak aneh ya, bukan aneh sih. Memang di laptop ini tidak disertakan memory card untuk MMC, tetapi dia disertakan ada micro SD di sini, dan satu slot lagi di sini itu ada slot kartu GSM. Kalian bisa kalau misalkan tidak punya modem, mau wifi-nan, tidak ada wifi, kita pakai kartu masukin ke sini. Ataupun waktu ujian sekolah, kemarin waktu ujian sekolah pakai laptop, terus nggak boleh pakai handphone untuk tethering, ya, nggak boleh pakai wifi di sekolah, harus pakai modem MiFi, ya seperti itu. Entahlah aturan apa itu, nggak tahu. Kan bisa kan HP di tethering dikasih ke luar, pakai laptop untuk ujian. Nah, ini ada buat modem GSM, kalian bisa naruh kartu GSM, taruh ke sini biar bisa untuk wifi-nan atau wifi-nan untuk internetan. Nah, seperti itu. Ini contoh yang lebih fitur plus, tetapi nggak jarang dipakai juga sih ya. Nah, terus ada USB-nya tipe C di sini, USB 3,2 di sini, ada dua charger gede, pasti untuk Dell rata-rata gede seperti ini. Terus ini dia, bagian samping ada HDMI 2 buah, USB dan satu colokan audio. Kalau kalian mencari budget 3 juta dapat yang bagus itu jarang, dapat merek yang bagus itu jarang. Paling dapat Avita, Axio. Mungkin build quality-nya kurang begitu kuat ya, di samping kalau lawannya kayak Dell, Lenovo pastinya nggak apple to apple. Karena untuk Dell seri ini kalau kita project, rata-rata ini untuk project pemerintah, instansi atau apalah yang rata-rata kayak gitu. Project pengadaan rata-rata ya, Dell dan ThinkPad itu pengadaan, karena nggak dijual di retail pada umumnya, karena harganya sangat mahal, sekitar belasan juta, dan plus sama PPN-nya ya, gitu. Karena untuk project swasta semua rata-rata mintanya Lenovo, juga Dell itu yang paling stabil kalau untuk office, kebanyakan seperti itu. Nah, dan referensinya seperti itu. Untuk kamera juga sangat bagus hasilnya, walaupun masih di 720p di 0,9 mega atau kurang dari 1 mega, tapi cukuplah kalau untuk buat meeting biasalah, untuk WA kebanyakan seperti itu. Kalau untuk guru-guru mintanya ada kameranya. Ada juga seri di atas ini yang lebih bagus gambarnya, 1,3 kalau nggak salah, atau 1 mega. Referensinya seperti itu, saya nggak bisa nampilin semuanya, hanya seperti ini, bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu aja. Ada banyak, kalau kalian suka dari produk seperti ini, untuk link pembelian ada di deskripsi di bawah ini nanti ya. Oke, terima kasih. Saya Juned dari Sambutra Komputer. Kalau mau seperti ini, saya punya banyak. Dan barang seperti ini nggak akan habis. Rata-rata dari luar negeri masuk ke Indonesia, semuanya itu banyak. Bisa di Semarang, bisa di luar kota, dan dimanapun Anda berada, bisa kalian mendapatkan laptop branded seperti ini, Dell ataupun Lenovo. Atau kalau kalian suka Dell karena bandelannya 5.400 versi yang paling terjangkau,
dan bodinya bagus. Untuk frame juga sangat tipis, bagian sampingnya harganya juga masuk akal. Oke, saya Junaid dari Sampai Komputer. Sampai ketemu di review referensi laptop berikutnya.